Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita praktikum analisis data untuk bab pembandingan data. Nah, pembandingan data itu kan bertujuan untuk membandingkan dua data atau lebih, kan, dengan jenis yang sama. Misalkan nih, ada kelompok data laju pertumbuhan penduduk di kota atau di provinsi Jawa Barat sama di Jawa Tengah gitu kan, kita pengen tahu tuh, kita bandingin antara laju pertumbuhannya. Bisa juga kita bandingin antara tinggi badan wanita sama laki-laki gitu kan, pokoknya minimal ada dua hal lah gitu kan. Nah, untuk membandingkan data itu kan kita perlu tuh apa aja sih yang kita bandingin gitu kan, bisa terkait dengan lokasi pemusatan, median. Untuk rentang penyebaran tuh bisa pakai jarak antar kuartil, dan juga untuk mengetahui kemiringan pola sebaran data, kan. Nah, untuk melihat pembandingan data itu biasanya kita menggunakan box plot, ya kan. Nah, untuk pakai box plot itu atau kita mau membandingkan dua data itu ada syaratnya, setidaknya varian dari dua data yang akan dibandingkan tuh harus relatif sama, ya kan. Kalau dia tidak relatif sama, maka tidak bisa tuh dibandingkan. Kalau dia belum relatif sama, berarti kita perlu melakukan transformasi data, ya kan. Untuk melakukan transformasi data itu bisa kita transformasi logaritma, transformasi len, transformasi kuadrat, dan seterusnya kan. Akar kuadrat juga bisa. Nah, dari mana sih kita tahu dia sama atau enggak, relatif sama atau enggak antara variabel data yang pertama dan variabel data yang kedua yang akan kita bandingkan itu? Nah, itu kita bisa lihat dari nilai jarak antar kuartilnya. Kalau nilai jarak antar kuartilnya itu relatif sama, maka data tersebut dapat dikatakan variannya juga relatif sama, ya kan? Berarti bisa tuh dibandingkan. Ini langsung aja contohnya nih. Diketahui laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita mau bandingin nih bagaimana sih laju pertumbuhan di Jawa Barat sama di Jateng. Ya kan, seperti biasa kalau kita mau bandingin, kita harus tahu dulu nih varian dari dua data ini udah relatif sama atau belum gitu kan. Berarti kita bandingin dulu, salah pencet, langsung ke SPSS, sorry, ya kan. Nah, seperti biasa sebelum kita analisis kita ke variabel view dulu. Kita definisiin di sini adalah Jabar, Jawa Barat kan, sama Jateng. Ini tipenya sama-sama numerik, panjangnya 8 aja untuk default. Nah, untuk desimalnya, karena datanya tadi tuh dua angka di belakang koma, kita atur aja 2. Labelnya sementara bisa kita abaikan, value-nya juga, atau kalau label mau dijelasin juga boleh, ini laju Jawa Barat itu juga boleh. Ini laju Jateng, artinya laju pertumbuhan di Jawa Tengah. Value-nya itu kita abaikan dulu, missing juga. Nah, di sini nih untuk ukurannya nih kita pakai scale aja juga. Nah, setelah itu masuk ke data view seperti biasa. Nah, kalau ini udah saya entry nih. Jadi tinggal masukin aja datanya ke sini ya. Untuk variabel Jabar masukin di sebelah sini. Laju pertumbuhan Jateng masukin di Jawa Tengahnya. Pertama kita akan cek dulu nih, apakah jarak antar kuartilnya udah relatif sama atau enggak gitu kan. Nah, untuk mengetahui itu kita pakai analyze, kita pilih yang deskriptif statistik, kita pilih yang explore. Nah, di explore ini pertama kita mau laju Jabar, misalkan masukin ke sini dependennya. Nah, di statistik ini kita pilih yang deskriptif, kemudian kita pencet continue. Di sini karena saya matikan displaynya ini hanya untuk statistik, maka di sini plotnya tuh nggak bisa dikliknya, nggak bisa muncul karena kita mau lihat jarak antar kuartilnya aja. Terus kita oke. Nah, ini kan. Nah, di sini nih laju Jabar N24. Nah, di sini ada missing nih. Kemarin kayak ada sampai yang nanya deh. Nah, karena di Jabar tadi sama di balik dulu. Di Jabar sama di Jateng tadi itu kan dia nggak sama tuh anunya. Jumlah datanya nih. Ini kan yang di Jabar cuma ada 24. Sedangkan di Jateng ada 35 tuh. Makanya tadi di output di sini tadi itu
validnya ada 24 karena ya memang yang di Jabar itu cuma ada 24. Yang sisanya 11 ini karena tadi kan di sebelahnya tuh kosong tuh. Nih di sebelahnya sini kan dia kosong. Makanya dia ada yang missing tuh. Gitu, cuman enggak usah sih detail ya. Itu aja sih penjelasannya. Jadi kalau ada yang missing tuh jumlah data tuh enggak sama antara kolom A sama kolom B gitu ya. Nah, lanjut lagi fokus ke sini. Kita kan mau tahu jarak antar kuartilnya berapa untuk laju pertumbuhan di Jawa Barat kan? Nih kita cek, ini nggak ada rata-ratanya, ada batas atas batas bawah, udah ya kemarin ya. Kita sekarang fokus ke jarak antar kuartil atau interquartile range. Nah, di sini tuh yang untuk yang variabel Jabar adalah 0,65, ya kan? Sekarang kita lanjut cek untuk yang jarak antar kuartil untuk yang variabel Jawa Tengah. Pakai analyze, balik seperti biasa, pakai explore. Ini kita kembalikan, sekarang kita yang pakai Jateng. Ini kayak tadi itu semuanya sama. Kita oke. Nah, di sini kan, kalau tadi kan kalau di Jateng kan full tuh 35 kan, makanya di sini validnya ada 35. Di sini missingnya ada 0 gitu ya. Yang di sini deskriptif statistik kita punya interquartile range. Yang Jateng 0,76, 0,76. Kalau yang Jabar tadi 0,65. Nah, ini sebenarnya udah relatif sama sih. 0,75 sama 0,65 ya kan? Ya enggak? Menurut dia kan udah relatif sama kan? Misalkan nih, anggap dia enggak relatif sama. Nah, misalkan di sini 1, sekian gitu. Yang tadi itu 0,75. Berarti kan kita harus melakukan transformasi tuh. Atau kita coba dulu kita lakukan transformasi ya. Misalkan di sini, nah kalau transformasi bisa lewat dari transform. Di sini tuh compute variabel. Nah, di sini target variabel ini diisi dengan apa variabel baru kita yang telah ditransformasi. Misalkan kita mau Jabar itu pangkat 2. Jabar 2 gitu kita buat ya. Nah, di sini laju Jabar bisa masukin ke sini. Nah, untuk pangkat 2 tuh bisa pakai kan pangkat 2 tuh perkalian kan? Bisa dikali Jabar kali Jabar. Ini juga bisa, ini artinya Jabar pangkat 2 gitu kan? Kita coba nih. Oke. Nah, kalau di sini udah execute, berarti udah artinya kalau kita balik ke data view kita ke variabel di sini tuh muncul Jabar 2. Jabar 2 itu adalah Jabar pangkat 2. Tadi kan kita definisiinnya berarti 2,15 pangkat 2, 2,48 pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Bisa juga kalau transformasi yang misalkan transform compute variabel seperti biasa. Di sini misalkan kita kita mau transformasi logat len dari Jabar, len Jabar. Di sini kan variabelnya kan dia nggak bisa pakai spasi kan, jadinya pakai underscore. Nah, di sini kita hapus dulu, kita kembaliin. Nah, di sini nih ada fungsinya nih, functionnya nih. Ini kan bisa kita pilih, misalkan aritmetik, nilai absolutnya ada juga. Kita misalkan pilih len, kita masukin di sini len. Nah, jadi len apa? Misalkan len Jabar, masukin di sini len Jabar. Udah deh, kita pencet OK. Execute juga nih len Jabar. Kita lihat ke data view. Nah, ini dia len Jabar. Pertama len dari 2,15 dan seterusnya. Ya kan? Tadi kan kita belum belum cek tuh. Kalau tanpa transformasi kan udah relatif sama tuh 0,76 sama 0,65 ya enggak? Coba kita cek kalau setelah ditransformasi untuk yang variabel Jabar. Kita cek misalkan balik lagi kayak tadi analyze, deskriptif statistik, salah explore, sorry. Analyze, deskriptif statistik, pilih yang explore. Yang di sini ini kita kembaliin, misalkan kita mau ngecek yang Jabar pangkat 2. Kita bandingin sama yang Jateng, berarti kan sama kayak tadi itu semuanya ini continue, oke. Nah, di sini keluar nih.
Ini sama ya penjelasannya kayak yang atas tadi ya. Selanjutnya ini yang kita lihat interquartile. Nah, ini malah 3,09. Sedangkan tadi kalau yang Jateng adalah 0,76. Berarti malah semakin jauh kan? Padahal kalau yang Jabar asli itu tadi berapa? 0,65. Malah berarti yang relatif sama tuh yang data aslinya kan? Atau kita coba untuk yang LEN tadi. Kita lihat kalau LEN itu berapa jarak antar kuartilnya juga ya. Skip statistik, explore. Kita coba untuk yang LEN Jabar. Kita masukin sama seperti biasa ini ya. Kita oke. Nah, ternyata jarak antar kuartilnya malah 0,28. Berarti semakin jauh tuh antara yang di LEN atau antara yang di pangkat 2. Berarti ya yang relatif sama tuh yang data aslinya. Berarti data asli tadi tuh udah kita bisa simpulkan variannya relatif sama. Karena jarak antar kuartilnya tuh 0,76 sama 0,65. Jadi nggak jauh ya. Nah, kan udah tahu tuh. Oh, berarti data aslinya udah sama tuh variannya. Berarti nggak perlu lagi tuh kita transformasi gitu kan. Jadi transformasi tadi tuh untuk coba-coba aja sih gitu. Caranya kayak tadi tuh dari menu transform ya. Nah, kalau kita udah tahu tuh udah sama ternyata variannya udah relatif sama. Berarti bisa itu sekarang kita melakukan pembandingan data. Nah, untuk melakukan pembandingan data, kita buat anu aja SPSS baru aja. Di sini kan tadi ada variabel apa nilai yang dibandingkan tuh laju pertumbuhan sama ada dua provinsi kan. Dari provinsi Jateng sama Jabar gitu kan. Jadi kita buat nih variabel view yang baru nih. Ada variabel laju pertumbuhan. Ini ingat di SPSS nggak bisa pakai spasi ya, jadi laju underscore pertumbuhan gitu. Nah, tipenya numerik, desimal. Karena data laju pertumbuhan tadi kan desimal tuh di belakang angka ada di belakang koma ada 2, kita setting 2. Untuk yang label nih bisa ini adalah laju pertumbuhan penduduk kan. Di value kita abaikan dulu. Nah, di sini ukurannya adalah scale semuanya. Nah, yang kedua itu adalah provinsi. Misalkan tadi kan ada Jateng sama Jabar, itu kan termasuk provinsi. Makanya kita sebut di sini variabelnya provinsi ya. Desimalnya 0. Nah, ini juga labelnya kita abaikan. Nah, di value ini kita definisiin tuh untuk value 1 kita definisiin sebagai provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk value 2 kita definisiin untuk variabel Jawa Tengah atau Jateng. Kan setelah itu kita oke. Jadi kita definisiin value di sini. Itu di sini sama. Berarti kalau kita ke data view, begini dia, ada awalnya ada laju pertumbuhan sama provinsi. Nah, data laju pertumbuhan tadi itu yang di modul itu tadi, ini kan ada Jabar sama Jateng kan. Ini kan semua termasuk laju pertumbuhan tuh. Yang 2,15 sampai 2,51 itu kita masukkan sebagai laju pertumbuhan di Jawa Barat. 2,15 sampai 2,51. 2,15 ini sampai akhir di Jabar mana? 2,51. Nah, di sini kita definisikan sebagai laju pertumbuhan di Provinsi Jabar. Nah, caranya misalkan nih masih ada kosong, kita ulang delete. Ini kan tadi masuknya yang Jabar. Kita pencet Jabar tadi kan 1. Otomatis dia berubah ke Jabar. Begitu juga dengan yang di Jawa Tengah tuh. Kita definisiin semuanya nih, masukin yang di Jateng semua di laju pertumbuhan. Jadi baik dari Jateng maupun Jabar, masukin semua di kolom yang laju pertumbuhan. Setelah itu kita pecah dia di provinsi ini. Kalau yang di Jabar ya tinggal dipilih satu. Karena tadi kan udah kita definisiin tuh. Kalau satu tuh Jabar, 2 itu Jateng gitu kan. Nah, di sini tuh bisa juga nih kita ubah nih bagian di sini nih. Nah, kan berubah ya pakai yang ini. Value labelnya kita ganti. Kan tadi satu tuh Jabar, 2 itu Jateng kan. Bisa kita ubah-ubah. Nah, kalau kita masukin begini, tinggal kita buat box plotnya. Jadi yang Jabar ada 24, yang Jateng ada 35. Itu ya. Setelah kita masukin, nah sekarang kita buat box plot. Untuk buat box plot, kita bisa lewat yang analyze
Setelah itu, dari sini aja deh. Jadi sini buatnya box plot. Sorry. Dari graph, legasi, dialog, kita pilih yang box plot. Di sini kita pilih simple, ringkasan dari summary for group. Karena kita kan 2 kelompok data kan. Kalau kemarin yang di eksplorasi data kan masih 1, jadi yang bawah ya. Kita define, selanjutnya kita ulang nih. Masih di sini nih. Nah, yang di variabel ini kita pilih yang laju pertumbuhan. Kan ada variabel laju pertumbuhan tuh yang kita mau bandingkan. Terus di axis, di kategori itu provinsi. Karena ada provinsi Jateng sama Jabar, kita masukin ke sini. Optionnya ini bisa kita abaikan dulu. Ini juga kita abaikan, habis itu kita tinggal oke. Kan? Nih, ada ringkasannya nih. Di laju pertumbuhan ada variabel laju pertumbuhan. Di provinsi Jabar, N-nya ada 24. Semuanya valid nih 100%, missingnya juga 0. Di provinsi Jateng ada 35 nih, valid semuanya nih. Missingnya juga 0. Ya kan? Selanjutnya, ini apa namanya? Box plotnya nih. Nah, ingat nih. Ada bintang-bintang nih. Bintang ini tuh outlier atau pencilan ya kan, atau data yang memencil ya kan, jadi bisa dipelajari ya untuk outlier. Nah, keluar di sini ada provinsi Jabar sama Jawa Tengah. Di sini nilai laju pertumbuhannya kan, kalau box plot itu kan di sini ada nilai minimumnya, kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3 sama nilai maksimum. Enggak, ya kan? Tapi ini ada data yang memencil nih. Ya enggak? Berarti sebenarnya itu juga sama. Berarti sebenarnya nilai maksimum laju pertumbuhan itu lebih tinggi yang di Jateng daripada di Jabar. Ya kan? Nah, di sini ada 57 nih yang paling atas nih. Ya kan? Gitu. Ya. Nah, bisa didefinisiin, bisa diinterpretasi maksudnya, sorry. Berarti nilai minimum di laju pertumbuhan minimum di Jawa Tengah lebih kecil daripada di Jawa Barat, karena nih nilai minimumnya Jateng lebih kecil kan daripada di Jabar. Bisa juga nih nilai mediannya di Jateng lebih kecil daripada di Jawa Barat dan seterusnya. Ya, diinterpretasiin juga kalau kuartil 1 tuh berarti 25% datanya kan di sini tuh lebih kecil sih di Jateng daripada di Jabar juga, dan seterusnya. Pokoknya interpretasinya dieksplor aja ya. Tapi caranya begitu. Ini juga nih bisa dieksplor lagi tentang outliernya nih. Ya, outlier itu data yang memencil jauh dari sebaran, dari apa ya gitu. Itu udah kira-kira begitu untuk pembandingan data. Jadi kita cuma di sini kita cek dulu variannya udah sama enggak, jarak antar kuartilnya kita lihat kan, kalau dia relatif sama berarti langsung bisa kita bandingkan. Kalau dia belum relatif sama berarti perlu kita lakukan transformasi data. Transformasi datanya bisa kita cek pakai yang len, logaritma, akar kuadrat, dan seterusnya ya. Setelah itu kalau udah sama, kita lakukan pembandingan data dengan box plot. Nah, di sini baru kita simpulkan banding-bandingkan interpretasinya ya. Kayaknya itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat.